warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di sesi kedua, manajemen permasalahan kedua. Mohon maaf sekali lagi karena kita baru saja selesai meeting untuk masalah penentuan kelas timeline, untuk penentuan masalah tugas ini juga gitu. Jadi in total nanti kalian satu semester ini punya 4 tugas, 3 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Nah, tugas individu yang pertama saya sudah berikan itu yang marketing for peace. Jadi fungsi dari tugas-tugas ini adalah nantinya si tugas yang kita berikan ini muncul sebagai ujian kalian nanti di training untuk sertifikasi pendamping ijazah ini kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kita bikin kisi-kisinya sesuai dengan kalian nanti ujiannya seperti apa kayak gitu. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu tentang timeline kita nanti sebelum UTS itu seperti apa. Jadi untuk yang pertama, sesi pertama kita sudah melakukan Zoom kemarin, dan sesi kedua, 3, 4 nanti online. Dalam artian di sini saya menggunakan Sunan. Dan untuk sesi kelimanya nanti ada pengumpulan tugas pertama, materinya juga online. Sesi ke-6 ada pengumpulan tugas kedua, materinya online. Dan sesi ke-7 ada pengumpulan tugas ketiga dan materinya juga online. Nah, Zoom-nya kapan lagi? Zoom-nya adalah di sesi ke-8 waktu UTS. 1 jam sebelum UTS, we will talk and we will review all. Kita akan melakukan review semua mata pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan untuk mid testnya sendiri nanti kalian dalam bentuk pilihan ganda gitu. Dan jawaban dari UTS itu sendiri ada semua nanti di materinya gitu. Lalu untuk timeline UAS, sesi ke-9 nanti kita juga online, kita materinya pakai Sunan. Sesi ke-10-nya nanti ada pengumpulan tugas ke-4 dan materinya juga diberikan secara online dalam bentuk Sunan. Nah, untuk sesi ke-11, 12, 13, 14, 15 nanti kita akan melakukan forum di mana kita akan membahas satu persatu dari video sales plan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, kita bagi dalam 5 hari di sini. Untuk sesi ke-11 ada grup 1 sama grup 2 nanti yang presentasi, dan grup 3 sama 4 yang menimbali atau yang membuat pertanyaan atau diskusi seperti itu. Nah, untuk sesi ke-12 itu sudah saya bagi-bagi ya per grup. Nah, untuk sesi ke-11 sama 15 nanti kita Zoom meeting. Untuk yang lainnya nanti videonya sudah saya upload di Sunan. Waktu kalian ngumpulin di sesi ke-10 sini nanti saya upload masing-masing untuk per sesi supaya ada forum nantinya di Sunan. Nah, untuk sesi ke-16-nya nanti kita ada UAS dan itu pakai case study. Case study-nya seperti apa, Bu? Case study-nya adalah yang soal-soal atau tugas-tugas yang sudah kita berikan, kayak gitu. Nah, ini adalah detail untuk 4 menurut saya nggak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini individu dan bobotnya 10%. Jangan lupa dikumpulinnya di Google Drive. Sesi ke-5 on time ya, jadi pas sesi ke-5 mulai kalian langsung masukin, ada jam 10 sampai jam 12 karena itu kalian masukin di situ. Lalu di sini ada yang kedua, task business letter kayak gitu. Nah, business letter ini seperti apa sih? Jadi di sini kalian membuat surat permohonan meeting untuk timeline marketing plan 2021. Skenario-nya, Anda adalah seorang brand manager suatu perusahaan. Salah satu job desk Anda membuat timeline marketing plan perusahaan untuk 1 tahun ke depan. Anda ingin mengajukan ke Director of Commercial. Surat tersebut rencananya juga akan di-CC ke bagian finansial dan bagian audit. Buatlah surat permohonan meeting ke atasan Anda, which is itu ada Director of Commercial, yang di-CC ke bagian financial dan audit, untuk alasan meeting timeline marketing plan selama 1 tahun ke depan. Memang kalian di sini adalah tugasnya, job desk-nya membuat timeline marketing plan 2021, tapi yang di garis bawahi di sini kalian membuat surat permohonan meetingnya aja. Jadi kalian nggak bikin timeline marketing plan ya, tapi kalian bikin surat permohonan meeting gitu.
Nah, ini jangan lupa pakainya fontnya Arial, bukan Times New Roman, maksimal 1 halaman sama, dan ini juga dikumpulin di Google Drive dengan namanya sesuai sesi ke-6. Nah, tugasnya ini ada di materi di sini nanti writing skills. Jadi sini udah ada contohnya secara formal kalian membuat surat tuh seperti apa business writing, karena beda ya bikin business writing sama sholat jadi salah ngomong saya surat untuk apa namanya bisnis sama surat biasa itu beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bisnis itu kalian harus sejelas mungkin kepada siapanya, suratnya tentang apa, waktunya apa, itu harus jelas. Karena kalau misalnya kalian nggak jelas, sebelum kalian masuk ke Director of Commercial, itu kan surat akan dikasihkan ke sekretariatnya. Kalau misalnya menurut sekretariat yang ini nggak jelas dan nggak bisa dipahami, ya udah, bye gitu. Nah, lanjut untuk tugas selanjutnya. Ini ada tugas ketiga, itu tentang 9 core elements. Nah, di sini kalian harus bisa melakukan analisis 9 core elements. Untuk perusahaannya berapa sih minimal di Indonesia satu perusahaan yang sama dapat dipilih 3 mahasiswa. Nah, kalau misalnya kalian baca ini, kalian mirip nggak sih sama tugas nomor 1? Jadi menurut saya, kalau misalnya kalian lebih gampangnya lagi dan istilahnya continuously, gampangnya data dan lain-lainnya, kalian pakai perusahaan yang sama aja, it's okay. Kayak gitu. Nah, makalahnya di sini atau papernya, ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Contoh di sini ada analisis strategi untuk satu produk dalam perusahaan. Contoh, misal kalian ngambil produknya Unilever, ya kan? Ada contoh satu produk, misal kamu pilih yang brandnya Sevi. itu. Nah, kalian analisis tuh strateginya seperti apa, taktiknya seperti apa, value-nya seperti apa. Ini nggak asal, karena di materi nanti sudah ada ini 9 core. Jadi di sini strategi di sini ada apa aja sih? Strategi di sini kalian bisa lihat ada segmentation, ada targeting, ada positioning, di tactics ada selling, ada marketing mix yang which is kalian sudah bikin. Jadi kalian tinggal kopas aja kan, masukin ke sini dalam bentuk makalah gitu. And then di sini ada differentiation di sini kayak gitu. Jadi kalian nggak asal, kalian udah ada ini si pedomannya di materi yang sudah saya berikan itu. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih bingung, monggo tanya ke saya juga nggak apa-apa, langsung di WhatsApp group aja supaya teman-teman yang lain juga ngerti pertanyaannya apa. Jadi saya nggak berulang-ulang ngasih taunya juga, nanti biar di koordinator sama accountingnya kalian Mas Didit, ya kan. Nah, di sini saya salah ketik, mohon maaf. Di sini maksimum aja 20 halaman. Oke, sama juga, ini dikumpulinnya di Google Drive dengan namanya juga sama, task 3 di sesi ke-7. Nah, ini adalah task keempat adalah grup. Itu kalian bikin video tentang sales plan. Perusahaannya sudah ditentukan. Untuk kelompok 1 ada Toyota sama Honda, untuk kelompok 2 Nestle sama Danone, P&G sama Unilever, Samsung sama Huawei, Pepsi sama Coca-Cola. Jadi kalau misalnya kalian dilihat di sini industrinya mirip ya, sama. Kayak Toyota sama Honda, Nestle and Danone, P&G sama Unilever itu. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau diskusi sama kelompok yang lain masih bisa gitu. Nah, videonya tentang apa sih, Bu? Tentang gini, skenario-nya Anda itu adalah staff marketing sales perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Anda dan satu tim Anda membuat sales plan selama 1 bulan ke depan. Yang harus diperhatikan di sini adalah pengelolaan waktu, pengelolaan teritori yang digunakan untuk menyusun rencana aktivitas penjualan. Maksudnya gimana, Bu, penjualan waktu dan pengelolaan teritori ini? Jadi, untuk materi ini sudah ada di sini sales plan. Nah, di sini sales plan ini pertama kalian harus bikin si time managementnya dulu. Time managementnya itu seperti apa sih, Bu? Jadi kalian tentuin
kegiatan apa aja, aktivitas apa aja yang menurut kalian mendesak dan penting, mendesak tidak penting, tidak mendesak penting, dan tidak mendesak tidak penting, kayak gitu. Nah, ini kalian bikin selama 1 bulan, plannya kalian selama 1 bulan seperti apa. Contoh, saya memberi contoh waktu saya kerja aja, karena literally this is exact the same, sama waktu saya kerja, saya juga bikin time management sama territory plan seperti ini selama 1 bulan ke depan. Nah, apa sih yang saya lakukan gitu kan untuk kegiatan ini? Yang pertama saya gini, saya punya 5 personal dalam satu tim. Nah, sebelumnya saya adalah membuat pengelolaan waktu dulu atau time management. Nah, time management ini saya kumpulkan dulu selama 1 bulan. Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Nah, apa yang kita lakukan itu ada di sini. Contoh di sini. Mana sih yang penting mendesak? Mana sih yang penting tidak mendesak? Mana yang tidak penting mendesak dan mana yang tidak penting tidak mendesak gitu. Jadi kita kelompokin dulu nih selama 1 bulan. Misal untuk tim A saya, misal personel A bilang, Bu, saya 1 bulan ke depan saya mau ketemu sama customer, saya ada prospek customer, saya ada meeting untuk masalah vendor ini, saya ada nanti bikin research tentang ini, bla bla bla, kayak gitu. Nah, itu kamu kumpulin jadi satu, terus kamu tentuin mana yang sesuai kuadran ini, kayak gitu. Nah, ini untuk masalah kegiatannya apa aja itu terserah kalian, itu skenario kalian, terserah, monggo, nggak usah banyak-banyak juga nggak masalah gitu. Nah, lalu setelah itu kalian bikin territory manajemennya. Nah, territory management itu lebih ke daerah seperti ini. Contoh di sini, personel A, dia adalah pegang daerah Jakarta. Jadi misal kalian di daerah Jabodetabek gitu kan. Nah, bagian-bagian yang mau diprospek kalian itu adalah Jakarta, Bogor, sama Depok gitu. Jadi ketika kalian udah bikin si time management itu, kalian kan tahu kalian mau ketemu customer apa, siapa, dan lain-lain. Nah, itu kalian kelompokin gitu. Kemana aja nih? Jakarta, Depok, Bandung, atau Jakarta, Depok, Bogor, atau mana gitu lokasinya. Nah, ketika kalian udah tahu lokasinya, kalian bikin kalian petakan istilahnya kayak gitu. Misal kalian mau ketemu customer kalian di daerah Jakarta Barat di sini. Lalu kalian juga ada Jakarta Utara. Lalu ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Pusat. Kayak gitu. Misal contoh ya. Contoh kalian yang paling mendesak dan penting itu kalian harus ketemu customer kalian di Jakarta Barat gitu, yang pertama. Lalu misal ada juga kalian harus ketemu di Jakarta Pusat sama Jakarta Utara. Kalau misalnya kalian asal langsung misalnya, yaudah gue mau habis dari Jakarta Barat, gue mau ke Jakarta Utara, habis itu gue mau ke Jakarta Timur, waktunya nggak cukup gitu. Jadi kalian nggak bisa nggak bisa mencapai goals kalian untuk ketemu customer semuanya gitu. Misal kalian goalsnya udah 1 hari itu kalian harus nge-clearin meeting sama customer yang ada di Jakarta ini gitu. Jadi kalian juga tentuin mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak, dan jaraknya. Misal Jakarta Barat ke Jakarta Pusat lebih dekat, ya udah ke Jakarta Pusat dulu sama Selatan dulu. Atau misal kalian ketemu nanti ada juga di Jakarta Timur, di sini ada Jakarta Pusat juga, misal ada, ya udah berarti Jakarta Barat, Pusat, Timur, kayak gitu. Jadi nggak asal gitu dari Jakarta Barat ke Timur, Timur ke Pusat, Pusat ke Selatan, Selatan ke Utara gitu. Jadi itu kan wasting time sekali gitu istilahnya. Sedangkan kalian punya pile of work, kalian punya kerjaan banyak kayak gitu. Nah, fungsinya untuk territory dan time management tuh seperti ini. Nah, skenario-nya seperti itu. Terserah kalian mau bentuknya kayak gimana, mau listnya mau ketemu customer A kayak gimana dan lain-lain, itu terserah kalian tentukan berdasarkan dari perusahaannya aja yang sudah ditentukan tadi. Kok malah Nah, ini videonya selama 30 menit aja, nggak usah banyak-banyak, itu maksimal 30 menit dalam bentuk MP4. Dan ini 15% secara grup. Ini jangan lupa juga dikumpulinnya sama di Google Drive.
Dan di sini di sesi ke-10 nantinya akan dibahas di sesi ke-11, 12, 13, 14, 15 seperti itu. Udah sih seperti itu aja. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, saya juga kasih dalam bentuk Word. Saya udah taruh juga di Sunan sama di Google Drive. Nanti kalian bisa baca sendiri. Tapi di sini itu, oh ya ini 5 sama. Di sini bedanya di sini. Di sini itu secara draft itu harusnya minimal 3 produk, tapi saya bikin karena ini udah terlalu susah dan terlalu banyak buat kalian, jadi saya kasih 1 produk aja. Bedanya cuma di sini aja sih. Saya modifnya buat kalian, saya korting 2 produk di 1 produk aja. Karena nanti yang ribet itu di sini, kalian bikin video itu aja. Segitu aja dulu. Nanti untuk materi hari ini kan saya analyzing business landscape. Ini nanti saya bikin videonya secara terpisah. Jadi saya kasih videonya dulu tugas biar kalian bisa siap-siap dulu. Oke? Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, please WA grup aja. Thank you guys.